pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Perkenalkan juga fasilitator dan pengajar praktik saya. Ada Bu Isi Soleha MPD sebagai fasilitator dan Pak Wali Tantowi Hari MPD sebagai pengajar praktik saya. Beliau adalah yang membimbing saya selama di pendidikan guru penggerak. Nah, saya mengutip dari pendapat Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Nah, sekarang kita lihat miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda kepada 32 murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang, atau bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap muridnya. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi yaitu pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan murid dan kemampuan murid dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, dan produk serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid yaitu yang pertama, ada kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah, dari kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, membawa murid keluar dari zona nyaman dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Tomilson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara yang terbaik, biasanya kita akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Saat mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, atau menghasilkan produk belajar yang tepat. Minat murid. Sebagaimana kita ketahui, minat merupakan suatu keadaan netral, suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomilson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya sebagai berikut. Pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara
mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk minat belajar, diantaranya pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, ice breaking atau yang lainnya, menciptakan konten pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, dan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Nah, selanjutnya adalah profil murid. Pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya dengan suhu ruangan. Contoh, tidak semua murid suka atau bisa belajar di tempat yang terlalu dingin, terlalu bising, atau terlalu terang. Kemudian pengaruh budaya, santai struktur, pendiam, ada yang ekspresif, personal, atau impersonal. Nah, preferensi gaya belajar secara umum, gaya belajar ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Visual spasial, ada musikal, modeling, kinestetik, interpersonal, verbal linguistik, naturalis, logik, matematika. Nah, mengutip kembali dari pendapat Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Nah, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dengan berbagai variasi bentuk. Ya, selanjutnya diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Nah, metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam, seperti diskusi kelompok, pembelajaran individu, atau mandiri atau proyek kolaboratif disesuaikan dengan gaya belajar murid. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Murid diberikan kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Nah, bagaimana guru melakukan penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama ada asesmen for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran
sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada assessment of learning, penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga ada assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian